masyarakat Dayak. Marah! Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah Tario Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak. Wow, pernyataan yang sangat keras guys dari Panglima Zilah yang mengingatkan siapapun ya, termasuk Rocky Gerung yang mencoba untuk menghambat atau mengganggu proses dari keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, ya nanti akan berhadapan dengan beliau guys ya. Oke, kita lanjutkan mendengarkan yang lain berikut ini. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Gimana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan, diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu theatrical, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya itu bertahan jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu disebut ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa. Jualan ke Kanada, nggak bisa. Sekarang jualan ke Cina. Guys, kalau semua orang memiliki pola pikir seperti Rocky Gerung ini, saya yakin sekali negara kita nggak bakal berkembang, negara kita nggak bakal maju ya. Karena untuk melakukan segala sesuatu kebijakan itu kita selalu dibayang-bayangi, diiming-imingi, diberikan teror-teror ketakutan, sehingga itu justru membuat kita bukannya maju, tetapi kita malah mundur karena kita berpikir atau berprasangka yang buruk, yang tidak guys ya. Bukannya dengan kehadiran IKN itu adalah pemerataan pembangunan ya, untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, agar konsentrasi pembangunan bukan hanya fokus atau berpusat di Pulau Jawa saja, tetapi bisa bergeser ke pulau yang lain. Karena kita tahu Pulau Jawa ini sudah sangat padat, sudah sangat beban, jadi bergeser pindah ke pulau lain,
biar ada pemerataan di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dalam masa yang akan datang. Akan tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung dan kawan-kawannya seolah-olah Pak Jokowi ini ingin membuat negara kita ini menjadi kacau balau dengan menjual IKN ke asing lah. Ya Cina akan menguasai negeri kita dan segala macam propaganda yang dibangun. Saya yakin bahwa itu semua adalah salah satu cara untuk mencegah atau menjegal agar proyek pembangunan IKN ini tidak diteruskan. Saya nggak tahu apa agenda atau apa kepentingan sehingga sampai segitunya berusaha untuk menghambat pembangunan IKN Nusantara. Presiden, jangan kau lecehkan Presiden. Presiden adalah lambang negara. Ingat itu. Ingat ini. Aksi kami untuk menyuarakan suara rakyat Indonesia. Ya, ini adalah bagi aksi kami turut serta menyuarakan suara rakyat Indonesia yang tidak terima dengan Ngeri banget ya sih. yang menghina lembaga Presiden Republik Ini Indonesia. Rocky Gerung sudah di ultimatum, sudah diancam nih oleh masyarakat adat guys ya. Dan kalau sudah bersinggungan dengan adat, nah itu sudah dengan ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu yang luar biasa yang mungkin tidak bisa dibayangkan atau dipikir oleh logika nalar dari Rocky Gerung ini. Terima kasih untuk saudaraku yang ada di Kalimantan, khususnya warga Dayak. Memang sejak adanya pembangunan IKN sangat positif ekonominya untuk warga Kalimantan. Contohnya tentang harga tanah. Dulu di sana cuma harga 7 hingga 10 juta per hektar, sekarang bisa tembus 1 M per hektarnya. Nah, yang perlu kita pahami kenapa Rocky Gerung sampai mengucapkan pembangunan IKN sangat berbahaya untuk warga Kalimantan. Bisa-bisa dikuasai Cina. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa Rocky Gerung bisa menyampaikan hal itu? Sebenarnya yang takut itu bukan warga Kalimantan yang dikuasai asing, tapi yang takut itu justru keluarga cendana. Khususnya Prabowo sendiri yang sudah menguasai lahan di Kalimantan seluas ratusan ribu hektar. Kenapa kalau sampai ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan? Karena lahan yang dikuasai keluarga cendana, khususnya Prabowo, bakal kembali ke negara karena pasti untuk kebutuhan pembangunan ibu kota. Makanya mereka selalu bikin onar seolah-olah pembangunan IKN itu tidak dibutuhkan. Karena mereka takut lahan yang dikuasai kembali ke negara. Itu yang perlu kita pahami. Tapi mereka menggunakan rakyat. Rakyat tidak butuh pembangunan IKN. Rakyat butuh kesejahteraan. Itu andalan mereka. Supaya rakyat itu terpengaruh dengan politik mereka. Padahal mereka cuma mempertahankan apa yang mereka kuasai di Kalimantan. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kita sebagai rakyat jangan terlalu bodoh dibodohin mereka yang berkuasa. Padahal mereka hanya memikirkan perutnya sendiri, bukan memikirkan rakyat sebagai landasan mereka untuk berkuasa. Jadi kalau kita sehat pikirannya, mari kita kawal pembangunan IKN di Kalimantan supaya apa yang dikuasai keluarga cendana kembali ke negara. Ya. Salam akal sehat, terima kasih. Nah, pada menguasai rezim Jokowi perlu saya ingatkan, hati-hati menangani kasus Rocky. Karena Rocky Gerung ini seorang filsuf pragmatis kita ini punya nama di masyarakat internasional. Sementara di mata dunia, reputasi rezim Jokowi tidak terlalu baik.
soal penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, rezimnya akan segera berakhir kekuasaannya pada Oktober 2024 nanti, punya catatan hitam dalam pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Juga dalam menangani kasus ekstra judicial killing yang menimpa 6 laskar FPI yang penyelesaiannya sangat zalim sampai kapanpun akan menghantui kehidupan Jokowi. Namun saya lega dan senang Pak Din Samsudin sudah mengambil sikap yang jelas dalam kasus Rocky Gerung ini. Oke, sebelum Pak Amin Rais ini berbicara panjang lebar ya, mengkritik Pak Jokowi punya catatan hitam ini itu ya. Saya sendiri mau menagih janji dari Pak Amin. Mana nih ya, katanya Pak Amin mau engkle dari Jogja ke Jakarta, mana ya. Tolong dong Pak Amin harus konsisten dengan ucapan, penuhi janji Pak Amin. Pak Amin sebagai orang tua yang sudah tua bangka seperti ini, janganlah seperti bocah ya. Kalau sudah mengucapkan sesuatu, ya harus ditepati kata-kata itu. Jalan kaki dulu dari Jogja ke Jakarta, Jakarta balik lagi ke Jogja, baru kita percaya semua dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais. Tetapi selagi Pak Amin Rais belum mau berjalan kaki dari Jogja sampai ke Jakarta bolak-balik, mau ngomong sampai berbusa-busa sampai lidah keluar pun, kita tidak akan percaya dengan omongan Amin Rais ini. Sadarlah wahai rakyat Indonesia bahwa kehadiran Rocky Gerung merupakan satu cahaya yang hadir secara fenomenal, membawa harapan baru di tengah-tengah kami di saat pemimpin-pemimpin bangsa ini menjadi pemimpin-pemimpin pragmatis yang gampang menjual segala sesuatu, menggadaikan segala sesuatu, dan bangsa ini tidak baik-baik saja karena kedaulatan bangsa ini dipertaruhkan. Tetapi Rocky Gerung hari ini hadir untuk bukan saja menyelamatkan manusia Indonesia, tetapi dia mau memastikan bahwa masa depan anak cucu Indonesia ada. Dia mau memastikan bahwa lingkungan alam semesta terlindungi dan terjaga. Ya. Dan kami orang Papua mendukung beliau karena dia relevan dengan ideologi Papua, yaitu ideologi holisme, di mana orang Papua meyakini bahwa alam semesta ini adalah satu kesatuan yang terintegrasi, yang tidak dapat dipisahkan, sehingga kita harus menjaga lingkungan sebagaimana kita menjaga diri kita, karena gangguan terhadap lingkungan dapat mengakibatkan gangguan terhadap diri kita. Tetapi Indonesia hadir di tanah Papua dengan misi kolonialisme, menghancurkan alam kami, gunung kami, air kami dicemari. Ini membuat kami tidak merasa nyaman di Republik ini. Tetapi Rocky Gerung, dia membawa harapan baru, karena ini adalah rumah kita. Ketika rumah kita aman, maka aman pula segala isi dari rumah itu. Ya, rumah Papua, rumah Indonesia adalah rumah besar bagi kita. Mari kita jaga. Saya nggak yakin kalau Bapak ini orang Papua, guys ya. Karena kalau beliau adalah orang Papua asli, ya, orang Papua asli itu sangat mencintai Pak Jokowi. Bahkan mereka menganggap Pak Jokowi ini sebagai bapak bangsa Papua. Ya, saya curiga jangan sampai Bapak ini adalah orang partai, ya. Bisa jadi dia adalah partai oposisi dari pemerintah. Ya, bisa dari Demokrat ataukah orang PKS, ya, ataukah orang Nasdem, sehingga dia melontarkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Tetapi kalau kita mendengarkan pernyataan-pernyataan dari orang-orang Papua di sana, ya, masyarakat sipil, mereka menjelaskan dengan bahasa-bahasa sederhana bahwa Pak Jokowi ini, ya, berbeda. Pak Jokowi ini luar biasa. Baru di masa Presiden Jokowi, mereka merasakan betapa negara hadir begitu dekat dengan mereka. Ya, sudah tidak terhitung berapa kali Pak Jokowi ke sana membaur dengan masyarakat Papua, ya, beliau membangun Papua. Nah, kini baru muncul lagi Bapak ini yang saya baru dengar nih, orang Papua yang merasa bahwa laut, gunung, bukit, apa segala macam mereka seolah-olah dirampas atau dikuasai pemerintah. Ya. Selamat sore, kembali lagi bersama dengan saya Frita Lorboy selaku Ketua Umum Teman dan Sekjen DPP Daun Api.
Jadi relawan itu jangan baperan. Kalau pemimpin kita dikritik oleh oposisi, maka justru kita harus berterima kasih. Bukan malah melapor ke sana ke sini kayak anak mami aja, kayak anak manja aja. Anak manja itu kalau dikritik sedikit atau dimarah sedikit lapor mama. Mama aku dimarahin, mama itu orangnya. Atau jangan kayak balita, disentuh aja udah nangis-nangis. Relawan baperan begini kok ada di bangsa ini. Harusnya Anda itu berterima kasih kepada Rocky Gerung yang mengkritik presiden kita. Presiden harus dikritik, presiden harus ditegur, presiden harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan, entar presiden buat kebijakan sesuai hatinya tanpa melihat kebutuhan orang banyak. Jadi apa yang dilakukan Pak Rocky Gerung cocok, lanjutkan, cocok, lanjutkan, cocok, lanjutkan, cocok, lanjutkan. Abang Rocky Gerung sudah benar, teruskan. Gue mengelo, gue mendukung elo. Jangan dengar itu relawan-relawan baperan, cari muka, sensasi. Mungkin karena belum dapat kue dari Jokowi, makanya pingin buat ribut begitu supaya presiden bisa kasih kue yang lebih besar lagi. Oke, itu aja. Ya. Jangan gabung ke relawan-relawan yang pemimpinnya baperan, baper. Oke, thank you. Fritz Alorboy ini mengeluarkan pernyataan yang seperti bocah ya, bahasa-bahasa yang seperti anak kecil, nggak berkelas, nggak bermutu ya. Katanya ketua relawan API, ketua relawan dari Pak Anies saja kualitasnya seperti ini ya. Tidak bisa menjelaskan dengan bahasa akademisi, dengan seorang yang intelektualitas yang bagus, yang baik. Bagaimana gaya bahasa yang kelihatan seni ya. Walaupun mungkin dia berbeda dengan kita, tapi kita melihat kualitas rendahan seperti Fritz Alorboy ini ya. Bahkan dia sekarang mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat NTT. Tadi kalau dia bersuara mau mewakili, kira-kira mewakili masyarakat yang mana ya. Karena dia sendiri dikecam oleh orang-orang NTT. Lihat saja, teman-teman bisa buktikan kalau dia live di TikTok ya. Itu yang muncul di komentar itu kata-kata makian, kata-kata caci, maki, kata-kata yang tidak bagus untuk dirinya guys ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah cerminan dari diri kita ya. Kalau kita tidak benar, kita bersuara asal-asalan ya, yang datang ke kita itu juga buruk asal-asalan seperti lontaran kata-kata makian ya. Kata-kata dari netizen itu mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita ya. Yang kita keluarkan buruk ya, hasilnya juga kata-kata yang menyerang kita buruk juga. Saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Itu bedanya tuh. Jadi saya hina itu presiden, bukan Jokowinya. Itu kata Bung Rocky. Jadi begini, presiden itu adalah pemimpin. Pemimpin dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah negara. Negara itu adalah negara republik. Indonesia adalah negara republik. Pemimpinnya disebut sebagai presiden. Presiden di dalam sebuah negara itu memiliki rakyat. Dan ketika presidennya, pemimpinnya dihina, maka wajar rakyat akan marah kepada orang yang menghina presidennya. Tetapi niat orang yang menghina ini, dia mengatakan saya menghina presiden, bukan orangnya, bukan Jokowinya. Saat ini presiden kita adalah Presiden Joko Widodo. Ketika Bung Rocky menghina presiden, maka dia secara tidak langsung menghina Presiden Joko Widodo. Dan ketika dia menghina Bapak Joko Widodo, secara tidak langsung dia juga menghina presiden. Sudah selesai di situ. Tetapi kita perlu mencari perumpamaan dan persamaannya. Presiden kita samakan dengan kata bapak dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu ada yang namanya keluarga ya. Keluarga, ada anak, istri. Rumah tangga itu kita anggap sebagai negara. Dan pemimpinnya disebut sebagai bapak. Dan ketika orang lain menghina bapaknya, anak, istri pasti akan marah. Pasti akan marah. Walaupun niat orang itu bukan menghina orangnya. Bukan menghina orangnya gitu ya. Yang dia hina adalah kata bapaknya. Tetapi secara tidak langsung anak serta istrinya pasti marah. Anak istri yang ada di keluarga itu, di rumah tangga itu pasti marah. Karena yang mereka tahu dia menghina bapaknya. Dan kemudian Bapak Presiden Joko Widodo menganggap ini adalah hal kecil.
Sama kayak bapak. Ketika orang itu menghina, misalkan saya bapak menghina saya tidak apa-apa, tetapi anak istri saya tidak akan terima. Sama, Pak Jokowi menganggapnya sebagai hal kecil dan tidak apa-apa, tetapi rakyat yang ada di negara itu pasti akan marah. Dan Bung Rocky mengklarifikasi kata bajingan itu di setiap tempat ketika Bung Rocky mendapatkan undangan. Bung Rocky mengklarifikasi kata bajingan itu diartikan sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang dicintai oleh Tuhan itu tolol dan pengecut? Satu. Yang kedua, Bung Rocky mengatakan atau mengartikan kata bajingan itu dengan bahasa lama, membawa kita ke masa lampau, yaitu zaman Mataram atau bahasa Jawa kuno. Beliau mengartikannya sebagai pengendara kusir sapi. Hubungannya apa? Sedangkan konteks pembicaraan Bung Rocky adalah menyerang Presiden Joko Widodo. Itu bentuk sebuah serangan. Dan kemudian beliau mengartikannya sebagai pengendara kusir sapi. Hubungannya apa? Yang saya tangkap dari arti-arti yang beliau sampaikan, klarifikasi yang beliau sampaikan, itu tidak lain hanyalah sebuah pengelakan. Beliau mengelak dari semua itu. Padahal kata bajingan itu yang kita fahami tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang adat budaya yang ada di Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia sepakat kata bajingan itu adalah penjahat. Kita artikan dan kita fahami sebagai penjahat. Iya. Bung Rocky mengelak dengan kata orang yang dicintai Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang dicintai Tuhan itu tolol dan pengecut? Dan apa hubungannya pengendara kusir sapi dengan kerja Presiden Joko Widodo? Dengan kedudukan Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Salam NKRI. Wow, anak muda yang cerdas, anak muda yang luar biasa, yang mampu mencerna dan mencermati kata-kata Rocky Gerung. Kemudian dia argumentasikan untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada kita semua, ya. Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang luar biasa, yang mampu berpikir kritis dan berpikir secara waras seperti ini, guys. Dilaporkan hina Jokowi, Rocky Gerung, bajingan itu artinya orang yang dicintai Tuhan. Oh really? Ya, ada latar belakangnya yang dia bilang itu bajingan itu adalah orang yang penarik gerobak. Tapi whatever lah. Mungkin dia pikir kata bajingan itu yang paling bikin tersinggung dan orang juga terseret. Inilah dia punya trik. Tiap kali dia buat masalah, dia omong salah begitu, dia bikin orang semua fokus di satu hal. Seolah-olah orang harus bela. Oh tidak, bajingannya itu perkataan yang menyinggung, itu dipakai untuk memaki orang dan lain-lain. Pak, dia bukan cuma omong mengenai bajingan loh. Bajingan bisa bermakna begitu dan orang itu sering pakai untuk memuji juga. Tapi kata tolol itu tidak ada loh. Tidak ada dia punya konotasi positifnya. Itu tuh literally maki, menghina orang dengan kecerdasan rendah dan lain-lain begitu. Tapi masalahnya begini, dia ini sering bilang begini. Oh, bajingan yang saya maksud itu maknanya begini, pakai makna aslinya. Tapi tolol dia mau pakai makna modifikasinya. Nah itu tuh yang parah tuh. Sering kan dongo tuh dia pakai untuk makna, dia pakai makna yang dia sudah modifikasi. Bilang itu adalah ketidakmampuan orang untuk menalar. Makanya dongo. Jadi kalau bisa buktikan bahwa seseorang tidak mampu menalar, dia kemudian bilang itu orang dongo, harusnya tidak masalah. Tapi kalau tiap kali pergi di kata bajingan, dia mau pakai original meaning. Nah itu ngaco tuh. Dan akhirnya ya dia minta maaf. Tapi minta maafnya adalah minta maaf karena timbulkan keonaran. Itu tuh minta maaf kosong sih sebenarnya. Biasa itu banyak politisi atau orang yang terlibat di dalam politik, pejabat-pejabat publik, kalau buat kesalahan minta maafnya tuh karena keonaran yang ditimbulkan, tapi bukan karena kesalahan. Nah, dia sendiri juga dalam berkali-kali kesempatan bilang bahwa dia merasa tidak ada kesalahan yang dia bikin. Jadi itu pernyataannya dia tuh ya masuk akal. Dia bisa tunjukkan bahwa Jokowi melakukan ini dan itu ya, tapi yang dia tidak bisa buktikan adalah satu,
Dia bilang Jokowi melakukan semua itu, pergi ke Cina menawarkan IKN, pergi ke calon-calon kepala negara yang lagi bergulat ini, itu untuk tujuan menggolkan kepentingan pribadinya dia sendiri. Nah, itu bisa jadi fitnah loh, dan hampir tidak mungkin dia bisa buktikan. Nah, kalau itu fitnah bisa dijerat. Kalau yang lain belum tentu ya, yang lain belum tentu itu pendapat, tapi itu bisa pakai untuk jerat. Oke guys ya, luar biasa. Anak-anak muda saja mampu mengkritisi setiap ucapan Rocky Gerung. Dan ada pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang kita juga bisa membedakan kalau itu ucapan yang ngaco, yang tidak benar ya. Seperti mengatakan Presiden bajingan tolol ya, walaupun diklarifikasi oleh Rocky Gerung bahwa ucapan yang dia maksud itu sebenarnya dia merasa benar karena artinya seperti ini, seperti itu guys ya. Tetapi kita sebagai masyarakat awam tentu paling tidak kita juga bisa atau mampu berpikir ya. Jadi Rocky Gerung jangan anggap masyarakat ini tidak punya otak untuk bisa berpikir. Masyarakat juga punya otak untuk bisa berpikir dan punya hati nurani untuk mampu membedakan kira-kira mana nih omongan ucapan yang positif, yang benar, mana yang tidak ya. Oke, tadi Rocky Gerung sudah mendapatkan ultimatum kecaman yang sangat keras dari Panglima Jilah ya, Panglima adat Dayak ya, Panglima pasukan merah. Dan juga panglima-panglima dari suku Dayak yang lain juga yang kemarin memberikan kecaman-kecaman terhadap Rocky Gerung dan juga terhadap oknum atau orang-orang yang ingin menghambat proses pembangunan ibu kota Nusantara ya. Saya nggak mengerti kenapa ya masih banyak orang yang skeptis atau yang berusaha untuk menjegal atau menghalang-halangi pembangunan ibu kota Nusantara. Apakah karena mereka tidak kebagian proyek? Apakah karena mereka tidak dilibatkan dalam pengerjaan proyek tersebut sehingga mereka merasa iri, dengki, atau merasa tidak suka dengan pemerintah sehingga mengambil atau membuat segala macam cara untuk menggagalkan proyek tersebut ya. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu guys ya. Tetapi saya lihat apa yang diperjuangkan atau dilakukan oleh Pak Jokowi ini sangat luar biasa guys ya. Dia bekerja siang malam kesana kemari untuk membangun bangsa dan negara kita, terutama proses pembangunan IKN Nusantara ini agar tetap dikerjakan, tetap diteruskan ya. Karena IKN Nusantara ini bukan cuma persetujuan dari Presiden keputusan tunggal, tapi ini kan semua sudah disetujui oleh lembaga DPR ya. Artinya semua komponen-komponen pemerintah yang DPR dalam hal ini yang mewakili masyarakat juga sudah membuat suatu kepastian, membuat suatu keputusan bahwa IKN Nusantara ini dikerjakan. IKN Nusantara ini adalah proyek besar, proyek untuk masyarakat Indonesia, proyek masa depan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu kenapa kita tidak dukung guys ya. Saya sebagai salah satu warga negara Indonesia, saya sangat mendukung proses pembangunan IKN Nusantara dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan ya. Apalagi Pulau Jawa ini kita saksikan saat ini sudah sangat padat, di mana semua orang dari mana-mana datang ke Jawa, datang ke Jakarta, menyebabkan Jawa ini semakin padat ya. Semua pusat pemerintahan, pusat bisnis, semuanya industri terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh karena itu kita butuh pemerataan ya, dipindahkan ibu kota ke IKN Nusantara ini diharapkan mampu bisa memberikan keadilan, bisa memberikan pemerataan pembangunan. Itu visi misi yang akan datang guys ya. Oleh karena itu teman-teman, semoga kita dapat berpikir, mencermati segala informasi yang berkembang, karena sekarang mulai dibangun narasi-narasi yang berusaha menggiring opini publik bahwa IKN Nusantara ini dibangun untuk kepentingan asing, untuk Cina dan sebagainya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap nantikan video-video di konten selanjutnya.